Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Kurniawati dengan nomor NPM 221063100530, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang himpunan dalam logika matematika. Yang pertama, ada definisi himpunan. Himpunan itu apa sih? Jadi, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi jelas. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, dan anggota. Ada bahasa khusus yang menjelaskan himpunan tanda, yaitu himpunan dengan objek yang sama. Kemudian ada penyajian himpunan. Yang pertama ada enumerasi. Penulisan himpunan dengan menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Seperti contohnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya A, B, dan C. Yang kedua, simbol baku. Untuk contohnya, ada P himpunan bilangan positif, N himpunan bilangan asli, Z himpunan bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, dan yang terakhir, C himpunan bilangan kompleks. Kemudian yang ketiga ada notasi pembentukan himpunan. Notasinya X di mana syarat yang harus dipenuhi. Seperti contohnya, himpunan A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Himpunan A X di mana X elemen Z plus X kurang dari 5. Keempat ada diagram Venn. Merupakan gambar himpunan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Seperti contohnya, S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 3, 4, 2, 5. Himpunan B anggotanya 2, 5, 7, 6. Maka diagram Venn-nya bisa teman-teman lihat di layar. Selanjutnya kardinalitas. Sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat N elemen dengan N elemen N. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalnya, himpunan A merupakan himpunan sehingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam himpunan A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya NA. Untuk contohnya, himpunan A anggotanya A, B, C, D. Maka kardinalitas dari himpunan A sama dengan 4. Kemudian ada himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinalitas sama dengan 0 disebut himpunan kosong. Untuk contohnya, himpunan A, X di mana X adalah nama planet dengan awalan huruf X. Karena nama planet tidak memiliki awalan huruf X, maka kardinalitas dari himpunan A sama dengan 0, atau himpunan A sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan bagian. Dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B. Bila himpunan A termuat di dalam himpunan B, himpunan A dan himpunan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Untuk contohnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada himpunan B anggotanya 3, 5, 7. Lalu ada himpunan C anggotanya 2, 4, 6. Coba diperhatikan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ternyata semua anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A. Maka dapat kita tuliskan himpunan B bagian dari himpunan A, karena semua anggota himpunan B ada di anggota himpunan A. Kemudian, ada himpunan C bagian dari himpunan A, karena semua anggota himpunan C ada di anggota himpunan A. Lalu, ada himpunan B bukan bagian himpunan C, karena semua anggota himpunan B tidak ada di anggota himpunan C. Lalu sebaliknya, himpunan C bukan bagian himpunan B, karena semua anggota himpunan C tidak ada di anggota himpunan B. Himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Notasinya, himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Maka benar himpunan A sama dengan himpunan B, karena himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan yang ekuivalen.
Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan sama. Notasinya bisa teman-teman lihat ya di layar. Sebagai contoh, himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya A, B, C, D. Maka bisa kita lihat kardinalitas dari himpunan A adalah 4. Dan kardinalitas dari himpunan B juga sama dengan 4. Sehingga bisa kita katakan himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasi dan diagram Venn-nya bisa teman-teman lihat ya di layar. Seperti contohnya, himpunan A anggotanya 2, 3, 5. Himpunan B anggotanya 6, 7, 8. Maka bisa kita lihat dari kedua himpunan tidak memiliki elemen yang sama. Maka himpunan A bisa kita katakan saling lepas dengan himpunan B. Untuk slide selanjutnya ada operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada irisan, ada gabungan, kemudian ada komplement, lalu ada beda setangkuk, ada selisih, dan yang terakhir ada perkalian kartesius. Selanjutnya ada hukum-hukum aljabar himpunan. Untuk hukum yang pertama ada hukum identitas. Ketika himpunan A digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan A itu sendiri. Kemudian ketika himpunan A kita iriskan dengan himpunan semesta U, maka hasilnya himpunan A itu sendiri. Yang kedua ada hukum nol. Ketika himpunan A kita iriskan dengan himpunan kosong, maka irisan merupakan himpunan kosong. Kemudian ketika digabungkan himpunan A dan himpunan semesta U, maka hasilnya adalah himpunan semesta U. Yang ketiga ada hukum komplement. Ketika himpunan A digabung dengan komplement dari himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan semesta U. Berikutnya, ketika himpunan A kita iriskan dengan komplement himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Keempat ada hukum idempoten. Ketika himpunan A digabung dengan himpunan A itu sendiri, maka hasilnya adalah himpunan A. Berikutnya, ketika himpunan A kita iriskan dengan himpunan A lagi, maka hasilnya adalah himpunan A. Kemudian yang kelima ada hukum involusi. Ketika komplement himpunan A dikomplementkan lagi, maka akan menghasilkan himpunan A, kembali ke himpunan awalnya. Kemudian yang keenam ada himpunan penyerapan. Ketika himpunan A kita gabung dengan himpunan A diiriskan dengan himpunan B, maka hasilnya adalah himpunan A. Selanjutnya, ketika himpunan A kita iriskan dengan himpunan A digabung dengan himpunan B, maka hasilnya adalah himpunan A. Lalu yang ketujuh ada hukum kumulatif. Ketika himpunan A digabung dengan himpunan B, dapat kita ubah bentuknya menjadi himpunan B kita gabung dengan himpunan A. Kemudian, ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan B, maka dapat kita ubah bentuknya menjadi himpunan B diiriskan dengan himpunan A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. Ketika himpunan A digabung dengan himpunan B digabung dengan himpunan C, maka dapat diubah bentuknya dengan cara kita gabungkan terlebih dahulu himpunan A dengan himpunan B. Baru selanjutnya kita gabungkan dengan himpunan C. Selanjutnya, ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan B diiriskan dengan himpunan C, kita kerjakan terlebih dahulu dengan mengubah bentuknya menjadi himpunan A irisan himpunan B terlebih dahulu. Baru selanjutnya diiriskan dengan himpunan C. Yang kesembilan ada hukum distributif. Ketika himpunan A digabung dengan himpunan B irisan himpunan C, maka teman-teman dapat menguraikan menjadi himpunan A digabungkan himpunan B. Kemudian irisan himpunan A gabung dengan himpunan C. Kemudian, ketika himpunan A diiriskan dengan himpunan B gabung dengan himpunan C, maka teman-teman dapat menguraikan menjadi himpunan A irisan himpunan B, gabung himpunan A di irisan himpunan C. Kemudian yang 10 ada hukum De Morgan. Ketika komplement himpunan A irisan himpunan B, maka dapat kita ubah bentuknya menjadi A komplement digabung B komplement. Selanjutnya, ketika komplement A digabung B, maka teman-teman dapat mengubah bentuknya menjadi A komplement irisan B komplement.
Yang terakhir ada hukum 0/1. Komplemen dari himpunan kosong adalah himpunan semesta U. Kemudian, komplemen dari himpunan semesta U adalah himpunan kosong. Dan yang selanjutnya ada pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataannya bisa menggunakan kesamaan dan juga bisa menggunakan implikasi. Kemudian ada metode pembuktian proposisi. Metode pembuktian proposisi ini bisa menggunakan diagram Venn, tabel keanggotaan, aljabar himpunan, dan yang terakhir definisi. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.